Mitra Idola, hai. Halo. Yuk kita ngobrol yuk sekarang. Ya. Ngobrol dengan seorang doktor ilmu komunikasi, Wakil Ketua Umum Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia. Tapi dia juga penulis buku loh. Keren banget. Saya baru berkenalan dengannya kemarin baru-baru ini aja dan langsung mengaguminya gitu. Oh, pantas lah. Untung aja mau kita ajak ngobrol. Mbak Lela Mona Ghanim. Mbak Mona. Hai. Hai. Bisa dengar suara kita dengan baik kah di sana? Yes, bisa. Alhamdulillah. Aja. Oke, ini kayaknya agak putus-putus dikit. Mesti cari posisi yang enak. Emang di jalan soalnya. lagi di jalan. Jalan-jalan mulu apa gimana, Mbak Mona? Kenapa? Jalan-jalan mulu atau gimana? Habis ada acara. Oke. Kabar baik tapi ya. Oke, mudah-mudahan. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini kita mau berkenalan. Ini ada teman saya di sebelah nih. Dia mau ikutan ngobrol sama Mbak Mona katanya. Iya Mbak Mona. Siapa namanya? Saya Donas Mbak Mona. Oke, Mas Donas. Hai. Aku lihat di PP-nya udah ini mengagumi juga kayak Nadia. Amin. Mbak Mona, by the way, Mbak Mona tuh sejak kapan sih mulai terjun dan mendalami ilmu komunikasi? Wih, kenalan dulu dong sama Mbak Mona. Iya dong. Biar pendengar Radio Idola paham, ada seorang ahli komunikasi di sini nih ngobrol sama kita. Oke, Mbak Nadia, Mas Donas. Jadi saya itu sebenarnya instingnya, passionnya di komunikasi. Jadi dari dulu, dari kecil, dari SD, SMP, TK, SD, SMP itu suka ikutan lomba-lomba puisi, dongeng, pawai gitu ya. Nah, terus SMA mulai siaran radio. Terus lulus SMA aku sambil kuliah sambil siaran juga. Terus akhirnya setelah lulus kuliah saya ngelanjut kerja di Deplu. Setelah itu balik ke Indonesia, terus di sana saya mulai berpikir kayaknya ingin ngedalemin ke komunikasi deh. Nah dari sana lebih banyak ngurusin komunikasi sebagai praktisi dan sekarang kombinasi praktisi sama akademisi. Komunikasi sama akademisi sekarang. Praktisi sama akademisi. Lengkap paket komplit. Iya. Tapi berarti memang udah cinta ya, udah tahu banget ya tentang gimana berkomunikasi sama orang-orang. Dia itu John. Jarang-jarang kan kamu punya kenalan seperti ini kan? Jarang banget ini. Itu sejak kecil loh, sejak TK loh. Ya, jadi ilmu ini udah dikuasainya gitu. Tapi sekarang base campnya di mana? Sebetulnya kan dosen juga kan. Basicnya saya mengajar, saya akademisi, saya mengajar dan juga bantu-bantu praktisi di kampus. Di kampus mengajar, juga di Jakarta ya. Oke. Kampus ada sejumlah kampus, diantaranya Universitas Mercu Buana. Ntar kalau ke Semarang. Di UI juga. Di UI juga ngajar. Oke, keren banget. Terus Ini pertanyaan-pertanyaan yang banyak disampaikan oleh orang-orang awam umum ya tentang komunikasi. Pada takut. Nggak, komunikasi itu cabangnya banyak soalnya. Dia udah gitu kayaknya Mbak Mona nih juga menghususkan diri komunikasi kesehatan juga bukunya. Benar ya Mbak Mona ya? Nah jadi itu. Iya makanya. Jadi mungkin bisa ngobrol dikit soal kasih tahu kita. Mengapa dan seberapa penting itu si komunikasi, sambil kasih contoh-contoh sama kita ya, bagi baik itu buat diri individu pribadi maupun di organisasi atau sebuah perusahaan gitu. Jadi kita tuh tidak pernah tidak berkomunikasi, diam pun kita berkomunikasi, ya kan? Betul. Jadi kita tuh tiap hari juga ngomong sama orang, ya kan, berbagi informasi, dengerin orang, ngobrol sama orang, ya kan, dapat informasi, ngasih informasi, itu pasti berkomunikasi, berteman, merawat persahabatan,
kalau mau karir, unless you're networking, you are not working, ya. Kalau nggak ada network, kita nggak ada kerjaannya juga, gitu ya. Dan itu adalah isu dari komunikasi. Terus kalau kita ketemu sama orang, konflik ada dalam setiap hubungan yang penting. Jadi kalau kita punya hubungan sama orang, pasti tuh ada konflik. Kenapa? Karena satu sama lain tuh punya perbedaan, ya kan? Saya pun masih, sekali lagi saya pun masih dalam proses terus belajar bagaimana menghadapi situasi A, situasi B gitu. Jadi proses manusia untuk belajar itu kan lifelong education ya, terus belajar terus gitu. Nah, jadi ketika kita ada masalah sama orang, kita nyelesainya pakai komunikasi juga. Gitu. Terus kalau kita lihat dari sehat itu menurut Indonesia ya, undang-undang dan menurut WHO, sehat itu 3 unsurnya, jiwa, raga, sosial. Jadi sehat jiwa, sehat raga, sehat sosial. Sehat sosial apa? Berkomunikasi. Jadi orang yang kalau nggak komunikasi tuh jadi sakit jiwa kan. Iya benar. Iya. Itu kasus mental health, darurat mental health tuh gara-gara komunikasi kurang. Miskom terus dia. Iya, bener banget. Jadi aku ingat waktu aku kuliah komunikasi, kenapa komunikasi itu jadi disebut ilmu? Wah, mungkin Mbak Mona bisa sebut lagi. Jadi komunikasi, ya kita berkomunikasi sejak kecil, tapi kemudian dipelajari jadi sebuah program studi ilmu komunikasi di sekolahan, di perkuliahan. Mengapa sampai ke level itu? Jadi ini sebuah ilmu pengetahuan nih. The science of communications. Jadi gini, orang belajar komunikasi itu untung. Kenapa untung? Karena kita kan butuh sehari-hari berkomunikasi. Jadi untuk praktis kita butuh berkomunikasi. Tetapi kalau kita belajar komunikasi, secara praktis kita jadi memperbaiki bagaimana cara berkomunikasi yang lebih baik. Lalu kita juga bisa menggunakan untuk kegiatan profesional, ya kan? Bisa dipakai buat kerja gitu ya. Terus juga bisa dipakai buat chat gitu. Jadi untuk akademisi bisa, untuk praktis bisa, untuk personal bisa gitu. So untung deh sekolah di komunikasi. Iya, untung banget. Ini orang komunikasi. Communication. Nah, sekarang ilmu komunikasi. Komunikasi itu seiring perubahan zaman. Oh iya, perkembangan teknologi. Era digital segala macam, artificial intelligence. Itu bisa dibilang life will never be the same again, ya kan? Exactly. The way we manage communication, ya kan? Terus jadi gimana nih penyesuaian yang perlu dilakukan juga oleh kita nih, orang-orang yang biasa komunikasi dulu cuman ngelihat mukanya doang terus udah bisa ngomong, sekarang bisa jarak jauh. Iya, kan? iya. Kita nggak bisa melihat ekspresi dia. Nggak harus tahu langsung. Gimana menyiasatinya tuh Mbak Mona? Jadi Mbak Nadia, Mas Danas, itu kita memang benar, hidup itu nggak sama lagi gitu ya. Artinya banyak sekali perubahan yang terjadi. Perkembangan teknologi kecerdasan buatan, artificial intelligence itu bikin kita ngubah banget cara kita berkomunikasi. Sekarang udah ada chatbot ya, atau asisten virtual. Itu tuh kayak teman komputer, teman komputer bisa kita ajak ngomong, ya kan? Itu chatbot itu. Mereka bisa jawab pertanyaan-pertanyaan kita. Bahkan perusahaan-perusahaan, daripada dia bayar orang buat nungguin yang ada durasi jamnya 8 jam sehari gitu ya, dia pakai chatbot aja yang kerjanya 24 jam. Siapa aja nanya bisa dijawab sama dia, ya kan? Gila kan? Membantu gitu. Iya. Terus kita mau translate. Kalau dulu kita harus mikir gimana, sekarang translator udah deh. Semua bahasa. Di ini, ya kan? Bener. Kita bisa ngomong sama orang di berbagai negara aja, udah bisa langsung ditranslate gitu, ya kan? Pakai alat-alat. Kemudian media sosial ya, kita tahu media sosial luar biasa, berita-berita itu. Jadi banyak sekali berita, sampai bahkan Instagram selebgram itu pakai artificial intelligence. Iya. bikin berita pakai artificial, luar biasa ya. Perubahan itu membuat bisnis jadi lebih otomatis, kehidupan pribadi menjadi lebih mudah, kita jadi ya artinya banyak sekali.
Ini implikasinya banyak banget. Bayangin ya, apalagi masyarakat yang ke depan, ini sekarang ini udah mulai makin dekat. Apalagi ke depan, kita ini hidup sama robot barengan gitu, Iya, ya. Iya, ke depan. Benar. Cara berkomunikasi kita pasti berbeda banget kan, gitu loh. Pasti. Nah, itu yang terjadi. Jadi Wah, sudah harus mulai di dalam menyiapkan. dunia akademik pun mulai ada pelajaran-pelajaran itu ya untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri juga ya. Bener ya? Oh ya, jelas. Jelas sekali. Jadi berbagai hal sekarang digitalize gitu ya. Berbagai hal mulai diasupi isu-isu yang digitalisasi. Bahkan 35% jenis pekerjaan di tahun 2025 itu akan hilang. Iya. 65% ada kompetensi baru yang berbasis teknologi informasi. Iya, Jadi luar iya. biasa nih, bakal banyak sekali perubahan. Iya. Dan kita yang kalau nggak ngikutin update-nya, kita ngerasa santai-santai aja deh gitu. Iya, kita nggak beradaptasi langsung punah gitu nanti. Ketinggalan, punah bener. Tapi Kaget. komunikasi tetap eksis. Nah. Ilmu ini harus dipelajari dengan Oh iya. dengan benar Jelas, seksama. basicnya jadi banyak sekali di komunikasi. Iya benar. Nah Mbak Mona, apakah berarti karena kita bareng sama robot, tinggal kita nih di sini kita ada AI gitu, berarti kita komunikasi juga harus ala-ala robot gitu dong? Gimana? Iya, jadi kita perlu bijak dalam berinteraksi dengan AI gitu ya. Iya, iya, Tapi kan kita hidup sama manusia juga. Kalau Iya. kita kebanyakan hidup sama robot, nanti kita jadi robot. Padahal Nah. kita ketemunya juga sama orang dan sama robot, ya Oke, kan? betul. Iya berarti itu. Maka kita harus lebih Bijak. smart, lebih bijak, lebih tadi. smart, lebih adaptif gitu. Oke. Iya. Iya. Terus berarti para sarjana komunikasi sekarang udah nggak pakai buku lama lagi dong ya Mbak Mona ya, dosen-dosennya. Buku aja sekarang pakai digital gitu. Berarti udah Gitu, baru ya kan? jurnal-jurnal yang digunakan udah yang terupdate ya, bukan yang buku lama ya. Meskipun basicnya ilmu pengetahuan tentang konsep teori komunikasi itu tetap sebetulnya nggak akan berubah itu. Cuman cara-caranya aja yang berbeda ya, benar ya? Ada perubahan, tapi perubahannya ada penyesuaian ya yang merujuk kepada teknologi itu tadi gitu. Iya. Tapi basic-basicnya juga masih ada yang tetap masih bisa digunakan. Jadi merger gitu. Merger. Pada dia. Benar, Nah. setuju gue. Iya. Oke. Nah, itu dia juga kenapa akan ada Communication International Conference ya, dalam rangka mengantisipasi atau beradaptasi dengan kemajuan teknologi seperti artificial intelligence ini ya. Itu ceritain dong tentang Betul. konferensi ini. Itu emang kalau Oke. Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia sebagai vice chairman-nya si Mbak Mona ini kan berarti mengikuti dari awal ya. Bagaimana tiap tahun juga mengadakan event seperti ini ya untuk melihat kemajuan yang ada, terus supaya jangan sampai ketinggalan gitu ya. Betul, Mbak Mona? Saya promosiin sedikit tentang ISKI ya. ISKI adalah Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia. Itu berdiri tahun 84 dan Kongres ISKI pertama adalah di Semarang. Bayangin coba ya. Keren banget kan? Aku nggak tahu. Oh, waktu itu belum kan? Tahun berapa itu? Tahun berapa? Tahun 84. Jadi No. 39 tahun yang lalu. Belum. Oke. Oh, luar biasa. Yes. Di Semarang. Makanya sekarang ini ISKI, Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia itu akan mengadakan kegiatan kembali di Semarang gitu ya. International Conference dengan tema, bentar ya, saya lihat temanya, Artificial Intelligence and the Future of Communication. Kecerdasan buatan dan masa depan komunikasi. Ini Wah, keren banget keren banget. dan sangat penting. Yes. Karena kecerdasan buatan ini udah jadi bagian integral, bagian yang udah menyatu dengan teknologi yang nantinya sekarang ini ya kan kita bisa bedakan masyarakat ya, ada generasi-generasi gitu ya, generasi baby boomer, generasi tradisionalis, baby boomers, generasi X, generasi milenial, generasi Gen Z dan generasi alpha. Nah,
generasi yang dulu-dulu itu cenderungnya masih tidak terlalu beradaptasi dengan teknologi. Sementara teknologi ini udah benar-benar atau artificial intelligence atau teknologi informasi dan komunikasi ini luar biasa ke arah sana. Maka kita harus ayo dong lebih cepat berdamai gitu ya, menerima dan ke sana. Iya. Dan kita juga nyiapin anak-anak Indonesia untuk bisa lebih tahu bagaimana hidup sama AI nanti gitu. Iya. Nggak menjaga etika, menjaga etika juga dalam penggunaan AI gitu ya. Iya, begitu Orangnya rupanya. jadi nggak tahu gimana berinteraksi sama manusia jadinya. Jadi Iya, kayak iya. tadi robot itu Iya, gitu. bener. Oh, Tapi keren ya, yes. mengikuti perkembangan banget. Harus. Bagaimana masa depan komunikasi di tengah perubahan zaman ini. Keren, semoga sukses itu ya konferensinya di Kota Terima kasih Semarang. banyak ya. Sama-sama, makasih juga Mbak Mona. Kapan-kapan ngobrol lagi ya. Bye. Bye-bye. Ya, thank you, bye. Thank you, bye. Wih. Wise. Keren banget sih kita jadi tahu ya tentang hal-hal ini. Bener nggak? Banget. Rencana 10 menit, 16 menit. Gak apa-apa. Worth it kok. Makasih sekali lagi Mbak Mona dan makasih yang udah dengerin kita. Oh lupa gue nyampein salam dari Mr. Jack buat Mbak Mona. Di WA aja nanti deh. Dan salam damai juga buat Bro Donas. Thank you Mr. Damai. Jack. Peace. Mitra Idola masih di sini di Peer to Peer kita ngumpul bareng. Saya Nadia Ardiwinata. Donas. Radio Idola 2023. Resourceful. Memandu dan membantu.